Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan membahas buku Bu Pena jilid 3B tema 4 kewajiban dan hakku. Untuk mempersingkat waktu langsung saja dibuka halaman 145. Di sana ada ayo berlatih bahasa Indonesia. Tapi sebelumnya silakan adik-adik baca dulu sebuah teks yang berjudul Berkawan dengan Tetangga Baru. Lalu di sini perintahnya adalah tuliskan kalimat saran yang terdapat dalam teks percakapan tersebut, gunakan ejaan yang tepat. Jawabannya adalah sebaiknya kita mengajak dia ke rumah Lani. Kemudian ke halaman 147, di sana ada ayo berlatih matematika. Perhatikan mesin perkalian berikut. Mesin ini akan menghasilkan bilangan dengan mengalihkan bilangan yang dimasukkan ke dalamnya. Jawabannya seperti ini. 100 dikali 2 sama dengan 200. Kemudian mesin perkalian di atas menghasilkan bilangan 200. Tuliskan 5 kemungkinan pasangan bilangan yang hasilnya 200. Seperti di bawah ini. Hasilnya seperti ini. Nomor 2, tentukan 5 kemungkinan pasangan bilangan yang tepat untuk dimasukkan ke dalam mesin perkalian berikut yang hasilnya 360. Hasilnya seperti ini adik-adik. Sekarang kita menuju ke halaman 150. Di sana ada ayo berlatih bahasa Indonesia. Tapi sebelumnya silakan adik-adik baca dulu sebuah teks yang ada di kotak berwarna abu-abu ini, mengunjungi tetangga baru. Tuliskan 3 kalimat saran untuk Pak Taryo dan keluarganya. Gunakan bahasamu sendiri dengan ejaan yang tepat dan benar. Saran yang pertama adalah sebaiknya Pak Taryo berterima kasih kepada keluarga Fitri karena sudah mau berkunjung ke rumahnya. Saran kedua adalah sebaiknya Pak Taryo dan keluarga menyambut kedatangan keluarga Fitri dengan ramah. Yang ketiga, sebaiknya Pak Taryo dan keluarganya memberikan minuman kepada tamunya. Lalu kita lanjutkan ke halaman 152. Di sana ada ayo berlatih bahasa Indonesia. Silakan dibaca dulu sebuah teks yang berjudul berbagi kepada tetangga, kemudian temukan permasalahan pada teks tersebut, tuliskan kalimat saran sesuai dengan permasalahannya. Permasalahannya adalah setiap orang yang melewati rumahnya pasti akan tergoda untuk mencicipi buah itu. Buah itu yang dimaksud adalah buah mangga. Kemudian sarannya adalah sebaiknya Pak Santo memberikan sebagian buahnya kepada tetangga Pak Santo. Kemudian halaman 153, di sana ada ayo berlatih matematika. Bacalah kembali cerita tentang Ayah Lani yang membagikan bibit ke beberapa tetangganya. Ayo coba kamu temukan 5 kemungkinan lain untuk banyak tetangga dan bibit yang dibagikan untuk setiap tetangganya. Di sini ya adik-adik ya pertanyaannya. Jawabannya adalah seperti ini. Perkalian ini semuanya hasilnya adalah 450. Kemudian yang B, bagaimana jika jumlah bibitnya 600? Tuliskan 5 kemungkinan banyak tetangga dan bibit yang akan dibagikan untuk setiap tetangganya. Perkalian di sini, ini semuanya hasilnya adalah 600. Silakan di stop dulu videonya dan disalin. Kemudian kita menuju ke halaman 157. Di sana ada ayo berlatih 156 maksud saya ya. Di sana ada ayo berlatih bahasa Indonesia. Silakan adik-adik baca dulu sebuah teks yang berjudul bekerja bakti bersama tetangga. Temukan permasalahannya dan berilah saran-sarannya. Oke, permasalahannya ada di sini yaitu yang pertama, kubang air yang kotor, kemudian taman banyak daun berserakan, dan satu lagi sampah di parit. Saran yang pertama adalah sebaiknya Lani dan teman-temannya membersihkan kubangan air dan membersihkan taman. Saran kedua, sebaiknya pemuda yang ada di sana membersihkan
Nah, membersihkan parit agar tidak tersumbat oleh sampah. Membersihkan parit agar tidak tersumbat oleh sampah. Kemudian kita menuju ke halaman 158. Di sana ada ayo berlatih si bahasa Indonesia ya Adik-adik. PPKN. Ini pertanyaannya di sini. Tuliskan 3 kegiatan kerja sama yang pernah kamu lakukan bersama tetanggamu. Membersihkan masjid, membersihkan taman, membersihkan kubangan air. Tuliskan nomor 2. Tuliskan 2 kewajiban yang telah kamu lakukan ketika bekerja sama dengan warga masyarakat. Mematuhi semua aturan saat bekerja sama dan memelihara ketenangan dan keamanan. Nomor 3, tuliskan 2 contoh hak-hak yang telah kamu dapatkan di lingkungan masyarakat. Yang pertama, tinggal di lingkungan yang bersih dan nyaman. Kemudian tinggal di lingkungan yang tenang dan aman. Nomor 4, menurutmu apa manfaatnya jika semua warga menjalankan kewajiban dan haknya di lingkungan masyarakat? Jawabnya, akan tercipta persatuan dan kerukunan di antara warga masyarakat. Menurutmu apa akibatnya jika tidak ada kesadaran dari warga masyarakat untuk menjalankan kewajiban dan haknya di lingkungan masyarakat? Ceritakan kepada teman sebelahmu secara bergantian. Jawabnya, menurut saya, jika warga masyarakat tidak ada kesadaran untuk menjalankan kewajiban dan haknya adalah akan timbul perselisihan dan perpecahan. Kita menuju ke halaman 159, ada ayo berlatih bahasa Indonesia. Seperti biasa, silakan adik-adik baca dulu sebuah teks yang ada di dalam kotak berwarna abu-abu. Kemudian tuliskan kalimat penyelesaian berdasarkan teks di atas. Jawabnya adalah sebaiknya semua warga masyarakat menyadari kewajiban dan hak bertetangga agar tercipta kerukunan dan ketenteraman. Kita menuju langsung ke halaman 166. Adik-adik, di sana ada latihan soal subtema 3 dimulai dari bahasa Indonesia. Nomor 1, tetanggamu melihara kucing. Kucingnya masuk ke dalam rumahmu dengan kaki yang kotor. Kalimat penyelesaian dari kalimat tersebut adalah jawabnya C. Sebaiknya tetanggamu memberinya makan agar tidak berkeliaran. Nomor 2, bacalah kalimat berikut. Jonas tak sengaja menginjak mainan Dedi ketika mereka sedang bermain. Kalimat saran yang tepat untuk kalimat tersebut adalah A. Sebaiknya Jonas meminta maaf kepada Dedi. Bacalah teks untuk menjawab soal nomor 3-4. Silakan dibaca ya adik-adik ya. Nomor 3, kata yang sesuai untuk melengkapi bagian rumpang adalah kata jawabnya sebaiknya. Nomor 4, berdasarkan teks tersebut tuliskan kalimat yang berisi penyelesaian masalah. Jawabnya, jika sakit perut sebaiknya kita minum obat. Jika masih sakit kita harus segera pergi ke dokter. Nomor 5, bacalah permasalahan berikut, kemudian tuliskan kalimat penyelesaiannya berdasarkan masalah tersebut. Sebaiknya Rini memberikan makanan ke kucingnya agar tidak berkeliaran. Kita lanjut ke matematika. Nomor 1, pasangan bilangan berikut yang hasil kalinya adalah 300. Jawabnya yang B, 15 kali 20. Kemudian perhatikan gambar mesin perkalian berikut. Pada mesin tersebut jika dimasukkan nilai P3, maka nilai Q atau Q yang tepat adalah jawabnya B, 60. Nomor 3, 2 bilangan yang hasil perkaliannya 500 adalah jawabnya berapa dan berapa? Boleh 100 dan 5, boleh 2 dan 250. Boleh 50 dan 10. Nomor 4, tuliskan dengan bahasamu sendiri langkah-langkah menentukan 2 bilangan yang hasil perkaliannya sudah diketahui. Jawabannya adalah ini. Untuk bilangan pertama, tentukan bilangan yang dapat membagi habis bilangan yang diketahui.
Kemudian untuk mendapat bilangan kedua, bagi bilangan yang diketahui dengan bilangan yang pertama. Nomor 5, tuliskan masing-masing 3 pasangan bilangan dengan hasil perkalian berikut 420 dan 720. Hasilnya ada di sini. Silakan di stop videonya dan disalin adik-adik. Kemudian kita menuju ke PPKN. Nomor 1, contoh kewajiban yang harus dilaksanakan saat bermain bersama adalah B. Bermain dengan sportif dan dapat menerima kekalahan. Nomor 2, Made memiliki teman yang bernama Seno. Seno adalah anak yang ramah dan peduli. Kewajiban yang harus Made lakukan agar persahabatan dengan Seno tetap berjalan dengan baik adalah, jawabnya mengajak Seno bermain bersama. Nomor 3, kewajiban tidak fokus. Nomor 3, kewajiban dan hak harus dilaksanakan tanpa merugikan orang lain. Hal ini demi terciptanya suasana titik-titik di lingkungan masyarakat. Jawabnya tentram atau nyaman. Nomor 4, tuliskan 2 kewajiban yang telah kamu lakukan dalam hidup bertetangga. Yang pertama, peduli dan menghormati tetangga. Yang kedua, memelihara ketenangan dan keamanan. Nomor 5, tuliskan 2 hak yang telah kamu dapatkan dalam hidup bertetangga. Tinggal di lingkungan yang bersih dan tinggal di lingkungan yang tenang. SBDP nomor 1, gambar dekoratif yang terdapat bentuk daun atau bunga termasuk dalam motif. Jawabnya C, tumbuhan. Nomor 2, persegi dan segitiga merupakan bentuk unsur seni rupa berupa bidang. Nomor 3, batik berikut memiliki gambar dekoratif berupa. Jawabnya awan mendung. Awan mendung. Awan mendung ya, awan mendung adik-adik. Awan mendung. Dan nomor 4, selain garis dan bidang, unsur gambar dekoratif yang lain yaitu. Jawabnya warna. Nomor 5, tuliskan bentuk gambar dekoratif pada kain batik berikut. Jawabnya motifnya berbentuk tumbuhan. Oke adik-adik, sampai di situ dulu pelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya. Terima kasih bagi yang sudah subscribe atas dukungannya. Bagi yang belum, silahkan di subscribe jika video ini bermanfaat untuk Anda. Dan jangan lupa juga di like dan komen dengan sopan dan di share kepada teman-temannya agar mereka juga bisa menjawab soal-soal yang ada di buku Pupena Jilid 3B tema 4 yang berjudul Kewajiban dan Hakku. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.